Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda waddinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin amin ya rabbal alamin. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan kenikmatan bagi kita sehingga kita bisa berjumpa lagi di kajian Muslimah online. Kedua kalinya sholawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah Muhammad SAW, kepada para keluarganya dan para sahabatnya, serta semoga kita menjadi orang-orang yang meneladani Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu potret mengenai wanita mulia sepanjang zaman bersama saya, Ana Umu Aska, di channel Inspirasi Keluarga Muslim. Wanita mulia adalah wanita yang taat kepada syariat. Wanita mulia adalah mereka yang memberikan sumbangsih terhadap peradaban Islam. Mereka menjadi penyangga yang kokoh bagi terwujudnya bangunan keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Peran besar wanita sholihah terhadap peradaban Islam kadang terlupakan. Namun kadangkala beberapa kalangan salah memaknainya dengan menempatkannya sebagai bentuk emansipasi. Sejarah Islam telah bertabur kegemilangan para wanita sholihah. Para wanita yang mereka sukses mengemban amanah dari Robnya sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu sekaligus pengemban dakwah. Wanita sholihah adalah cerminan bagi kita untuk selalu kita tiru dalam setiap episode zaman. Dalam setiap sejarah telah memberikan sumbangsih terhadap peradaban Islam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana kita menjadi wanita sholihah sesuai tuntunan Rasulullah. Dan sejarah telah mencontohkan bagaimana para wanita sholihah telah ada, dan mereka adalah para ummul mukminin yang tidak diragukan lagi kesolihannya. Di antara para ummul mukminin yang memberikan sumbangsih terhadap peradaban Islam adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Sejarah mencatat bagaimana beliau adalah sosok wanita yang memberikan sumbangsih terhadap peradaban Islam dengan kecerdasannya. Untuk itu, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Ibunda Aisyah radhiyallahu anha sebagai sosok dari istri Rasulullah sekaligus sebagai sosok wanita sholihah pengemban dakwah Islam. Secara garis keturunan, Ibunda Aisyah lahir dari pasangan yang mulia, yaitu lahir dari ayahnya yang bernama Abu Bakar As-Siddiq dan ibunya bernama Ummu Ruman. Abu Bakar dikenal sebagai sosok sahabat yang dicintai oleh Rasulullah. Pengorbanan Abu Bakar terhadap dakwah Islam tidak diragukan lagi. Begitu pula istrinya, Ummu Ruman, adalah sosok sahabiah yang memberikan pengorbanan yang luar biasa terhadap dakwah Islam. Ibunda Aisyah lahir pada tahun 4 kenabian, atau pada riwayat yang lain dikatakan bahwasanya Ibunda Aisyah lahir pada tahun kelima dari kenabian. Ibunda Aisyah tumbuh menjadi sosok wanita yang cerdas dan tumbuh menjadi sosok yang cepat menyerap informasi.
Ibunda Aisyah menikah dengan Rasulullah pada usia 6 tahun, namun baru ikut dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Secara fisik, Ibunda Aisyah dikenal sebagai sosok dengan berparas cantik dan berkulit putih. Namun tentunya kita sebagai seorang muslimah tidak hanya mencontoh Ibunda Aisyah dari kebaikan fisiknya, tapi ada hal lain yang tentu perlu kita perhatikan, yaitu kebaikan akhlak dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah tumbuh di bawah asuhan ayahnya dengan pendidikan yang luar biasa secara akhlak. Ketika menikah, Ibunda Aisyah langsung di bawah pendidikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tidak heran Ibunda Aisyah memiliki akhlak yang dermawan, yang zuhud, dan juga menjadi akhlak yang baik untuk panutan muslimah hari ini. Di antara kebaikan akhlak dari Ibunda Aisyah, yang pertama adalah beliau dikenal sebagai sosok muslimah yang sangat ringan dalam memberikan bantuan kepada muslimah yang lain. Dalam suatu riwayat dikatakan telah datang para muslimah yang menemui beliau untuk meminta bantuan, maka beliau tidak segan-segan untuk membantunya dan juga memberikan solusi atas berbagai permasalahan yang mereka hadapi. Selain memiliki akhlak tersebut, Ibunda Aisyah memiliki akhlak yang dermawan. Abdullah bin Zubair pernah mengatakan bahwasanya aku tidak pernah melihat dua wanita yang paling dermawan kecuali Aisyah radhiyallahu anha dan Asma binti Abu Bakar. Selain memiliki sifat yang dermawan, Ibunda Aisyah memiliki sifat yang tidak suka akan pujian maupun sanjungan. Pada akhir hayat beliau, Abdullah bin Abbas hendak menjenguk beliau. Dan ketika menjenguk tersebut, Abdullah bin Abbas memberikan satu pujian untuk Ibunda Aisyah. Namun beliau mengatakan, seandainya aku adalah seorang yang terlupakan. Sungguh luar biasa akhlak beliau. Selain memiliki akhlak tersebut, Ibunda Aisyah juga memiliki akhlak yang lain, yaitu beliau adalah sosok wanita yang memiliki kepribadian yang luar biasa taat kepada suami. Ketaatan kepada suami diwujudkan beliau pada saat siang maupun malam. Beliau selalu melakukan apa yang diminta oleh Rasulullah dan menghentikan sesuatu yang tidak disukai oleh Rasulullah. Beliau menjadi sosok istri penyejuk hati dan ketaatan tersebut berlangsung terus-menerus hingga Rasulullah wafat. Ibunda Aisyah juga merupakan sosok muslimah yang pantang menyerah dan pemberani dalam membela Islam. Dikisahkan dalam perang Uhud, beliau turut ikut berperang. Beliau merangsek ke depan bersama para pasukan. Beliau membantu para pasukan dengan cara memberikan air minum bagi para pasukan yang membutuhkan air. Sungguh potret yang luar biasa akhlaknya, yang idealnya tentu kita teladani pada saat ini. Selain memiliki akhlak yang luar biasa, Ibunda Aisyah juga memiliki akhlak bahwasanya beliau selalu menjaga diri. Beliau selalu menjaga hijabnya, terlebih-lebih pada saat turun ayat yang berkaitan dengan hijab. Maka beliau sangat memperhatikan ayat tersebut dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Pernah datang seorang tabi'in yang buta, namun karena kehati-hatian Ibunda Aisyah tetap mengenakan hijab walaupun bertemu dengan seorang tabi'in, walaupun keadaannya dalam kondisi buta.
Sungguh luar biasa penjagaan diri beliau terhadap ketaatan terhadap syariat Islam. Selain memiliki akhlak yang luar biasa, beliau juga memiliki pengetahuan multitalenta. Adapun pengetahuan yang dimiliki oleh Ibunda Aisyah, yang pertama, Ibunda Aisyah memiliki wawasan yang luas mengenai ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Jika beliau menemui satu persoalan mengenai tafsiran, mengenai makna ayat, maka tidak segan-segan Ibunda Aisyah langsung bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain menguasai ilmu Al-Quran, Ibunda Aisyah juga menguasai ilmu hadis. Setidaknya ada sekitar 2.000-an hadis yang telah beliau riwayatkan. Selain itu, beliau juga menguasai ilmu fikih. Banyak muslimah yang datang pada zamannya untuk memutuskan perkara-perkara terkait hal-hal yang berkaitan dengan kewanitaan maupun rumah tangga. Maka Ibunda Aisyah memberikannya dan memberikan solusi atas permasalahan tersebut. Selain dikenal sebagai ahli fikih, Ibunda Aisyah juga menguasai ilmu kedokteran. Ilmu tersebut didapat dari tabib yang datang ke rumah Rasulullah yang mengobati Rasulullah ketika beliau sakit. Ibunda Aisyah dengan cepat menyerap ilmu tersebut dan mengamalkannya. Sungguh kecerdasan yang luar biasa. Selain kecerdasan-kecerdasan tersebut, Ibunda Aisyah dikenal sebagai sosok muslimah yang ahli dalam syair, ahli berpidato maupun sejarah. Sungguh luar biasa, potret wanita teladan sepanjang zaman. Dengan adanya potret Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, membuka mata dunia bahwasannya Islam telah memuliakan wanita. Islam menempatkan wanita dengan kedudukan sebagaimana mestinya. Islam memberikan hak-hak kepada wanita untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Islam juga tidak melarang para wanita untuk berkarya di depan publik, asal sesuai dengan koridor syariat. Maka kata-kata atau bantahan terkait pendapat orientalis mengenai syariat Islam menghukum wanita, maka hal tersebut salah besar. Justru dengan adanya syariat Islam akan memuliakan wanita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, dengan adanya potret Ibunda Aisyah tadi memberikan gambaran kepada kita bagaimana seharusnya kita menjadi seorang wanita solihah. Wanita solihah adalah wanita yang tidak hanya fokus terhadap perbaikan fisik, tapi juga fokus terhadap perbaikan akhlak. Bagaimana seorang wanita itu menjalankan ketaatan terhadap syariat, menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, menjalankan ketaatan sebagai seorang istri sekaligus pengemban dakwah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, Ibunda Aisyah adalah juga contoh bagi kita, teladan bagi kita saat kita hari ini mengalami krisis keteladanan. Untuk itu, saya mengajak kepada para pemirsa semua untuk meneladani Ibunda Aisyah dalam mewujudkan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, dalam memperjuangkan Islam maupun mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tiada henti-hentinya juga saya mengajak kepada para pemirsa untuk selalu menimba ilmu dalam setiap kajian-kajian. Untuk itu, jumpa lagi dengan saya pada kesempatan yang lain, dalam kajian yang lain, dalam topik yang lain. Para pemirsa yang dirahmati Allah,
Tiada henti-hentinya saya mengajak kepada para pemirsa semua untuk selalu semangat menimba ilmu dalam setiap kajian-kajian. Jumpa lagi dengan saya di kajian yang lain dalam episode yang lain. Demikian pembahasan kita, semoga bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Akhiru kata, wabillahi taufik walidayah, waridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.